Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Sustian, dan kita membahas mengenai Cortex. Dan kali ini kita akan membahas mengenai pembuatan bukti potong unifikasi yang nanti akan ada di Cortex. Jadi silakan disimak pembahasannya berikut ini. Oke, jadi ini adalah tampilan awal ketika kita login ya menggunakan akun pribadi kita, kemudian mengimpersonating ke perusahaan kita gitu ya. Contohnya seperti ini. Jadi di sini adalah akun utama. Artinya di sini nanti ini sebagai akun perusahaan ya. Nanti ada akun pribadi juga seperti itu. Nah, kalau tadi kita bahasnya adalah di unifikasi ya. Nah, unifikasi itu ada di sini menunya di EBUPOT atau slip pemotongan. Kemudian kita pilih di sini ada beberapa bukti potong. Jadi ada BPU. BPU itu adalah bukti potong unifikasi. Kemudian ada BPNR, non-resident. Ini biasanya digunakan untuk yang bukti potong kepada subjek pajak luar negeri. Ada juga pembayaran sendiri. Ini kalau misalkan yang tidak bisa mengcover, eh, yang tidak bisa kita terbitkan bukti potongnya ya. Contohnya kayak penghasil bukti potong untuk sewa bangunan dan sebagainya. Kemudian ada pembayaran kumulatif, ini mungkin baru ya nanti di Cortex. Kemudian ada bukti potong 21, bukti potong 26. Ini untuk yang eh, apa wajib pajak luar negeri tapi yang berstatus pemberi jasa, bukan pegawai dan sebagainya. Kemudian ada A1. A1 berarti ini pembuatan bukti potong A1 ya. Untuk yang SPT 21 tahunan berarti untuk pegawai tetap. Kemudian ada A2. A2 ini berarti sama seperti A1 tapi untuk yang para PNS, TNI dan juga Polri. Kemudian ada juga yang gaji bulanan. Nah, gaji bulanan ini untuk yang em, pasal 21 ya, pasal 21 yang bersifat bulanan. Jadi di sini sudah dibedakan ya untuk yang 21 dan bulanan. Bedanya adalah kalau 21 itu lebih cenderung ke para pegawai ke para pegawai yang bukan pegawai tetap ya, kepada bukan pegawai, kepada pegawai eh, non non pegawai tetap gitu ya, non pegawai tetap, peserta kegiatan dan sebagainya. Intinya adalah eh, bukti potong 21 ini digunakan untuk eh, bagi para untuk pemotongan ya, pemotongan yang sifatnya eh, bukan gaji bulanan gitu. Kalau gaji bulanan itu biasanya dipakai untuk yang contohnya pegawai tetap atau mungkin kayak PNS, TNI Polri itu nanti gunakan yang gaji bulanan. Ada juga untuk ini adalah untuk unggah dokumen yang dianggap sebagai pemotong pajak penghasilan. Ini kalau ini mungkin baru ya. Dokumen dipersamakan seperti bukti pemotongan gitu. Nah, sekarang kita coba masuk ke bukti potong unifikasi yang ada di sini, BPU. Oke, nah di sini akan ada tiga alur ya. Jadi belum diterbitkan, diterbitkan dan tidak sah atau invalid ya, gitu. Nah, untuk membuat baru, kita eh, buat buat BPU ini. Nanti juga akan ada disediakan unggah file XML-nya ya. Jadi kayak semacam Excel, tapi nanti formatnya adalah XML. Nanti ada konverternya juga, jadi nggak usah khawatir. Kita bikin dulu di Excel-nya atau di CSV-nya, baru nanti kita convert dulu ke format XML ini, gitu. Nah, kita coba buka atau kita coba buat bukti foto unifikasi bersih yang melalui key-in ya, artinya satu persatu. Nah, kita buat di sini, buat e-bupot BPU ini. Kemudian periode pajaknya misalkan kita pilih katakanlah November ya, November 2024. Kemudian keadaannya ini normal, kemudian timah. Sebentar. Nah, oke. Tax periodnya ya, November, kemudian statusnya normal. Ini berarti NPWP-nya ya, NPWP tidak isi, NPWP eh, yang dipotongnya ya, NPWP yang dipotong, kemudian nanti otomatis akan muncul di sini. Kemudian ada place of business activity of income recipient, ini biasanya otomatis ya, nanti ketika kita input TIN atau NPWP, nanti otomatis akan muncul di sini. Nah, kemudian di sini untuk income tax-nya, tax certified held by income recipient, ini kita pilih ya. Nanti ada pilihannya di sini. Kemudian tax objeknya, ini eh, maksudnya ini adalah
apakah dia punya misalkan suket PP 55 misalkan gitu ya, suket PP 55 atau mungkin SKB PPH pasal 22 atau 23 gitu ya, seperti itu. Kalau memang tidak ada berarti nanti pilihannya no sertifikat gitu ya. Kemudian text object name-nya, nah ini untuk berarti em, oke, kita isi dulu berarti ya NPWP-nya, kita coba isi. Oke, tadi NPWP-nya atau nomor TIN-nya ya sudah saya isi, jadi ini bisa langsung kita klik di sini teks sertifikatnya. Di sini ada yang ditanggung pemerintah ya, apa, fasilitas yang ditanggung pemerintah, kemudian ada no sertifikat atau other sertifikat. Nah, kita pilih yang no sertifikat aja. Kemudian tax object name-nya kita pilih, misalkan di sini ada macam-macam ya. Jadi mulai dari dividen, kemudian ada di sini ada konstruksi, kemudian em, jasa ya, dia ada jasa dan sebagainya ya. Nah, kita coba pilih untuk PPH pasal 23 ya. PPH pasal 23 atas jasa. Nah, kita coba misalkan, nah kalau jasa itu biasanya di sini ya, banyak di sini ada misalkan kita pilih yang oke, jasa maklon misalkan gini ya. Jasa maklon itu kan PPH pasal 23 ya. Oke. Nah, di sini sudah otomatis. Jadi bedanya dengan yang existing sekarang itu kan kita pilih dulu objek pasalnya berapa ya. Misalkan kita pilih dulu pasal 23 baru kita pilih transaksinya jenisnya apa. Nah, kalau sekarang dibalik, jadi kita pilih dulu transaksinya apa. Misalkan di sini ya, jasa maklon itu kan objek pasal 23. Nah, di sini otomatis jadinya. Jadi dia akan memilih otomatis gitu ketika kita pilih sebuah transaksi, maka dia akan otomatis akan mencarikan gitu ya, akan memilih kira-kira dia masuknya ke jenis pajak apa. Apakah 23, 4 ayat 2, pasal 15 atau pasal 26 misalkan seperti itu. Kemudian statusnya di sini non final, jelas ya, 23 itu bukan final. Kemudian text base-nya kita anggap aja isi sekitar 10 juta misalkan. Di sini juga sudah ada keterangan tarifnya berapa ya. Jadi rate-nya untuk pasal 23 atas jasa itu kan 2% ya. Jadi 200.000. Kemudian revenue cut-nya juga sudah ditentukan di sini, sudah otomatis. Kemudian dokumen type-nya ini sama seperti yang lama. Jadi kita bisa pilih, bisa announcement, kontrak, commercial invoice, dan sebagainya. Misalkan kita pilih commercial invoice, kemudian nomornya bisa bebas di sini, satu gitu. Kemudian referensi dokumennya kita bisa pilih di tanggal hari ini misalkan. Kemudian ID place of business activity-nya kita sesuaikan aja, baru nanti kita submit gitu. Jadi tinggal kita isi aja di sini ya, certified nya, no sertifikat, maklon. Ini bisa kita pilih yang lainnya juga ya, jasa-jasa yang lainnya. Ini ada semuanya. Misalkan kalau konstruksi, contohnya, kalau saya konstruksi di sini pilihnya, maka dia otomatis jadi pasal 4 ayat 2 dengan tarif 1,75. Artinya ini konstruksi yang kualifikasi kecil ya. Kalau kualifikasi besar misalkan, atau ini adalah untuk yang tidak punya sertifikasi ya. Kalau dia tidak punya sertifikasi atau yang memberikan jasa konstruksinya itu adalah orang pribadi, maka dia kena tarifnya adalah 4%. Kemudian kita coba cek lagi, misalkan ini ya, sewa tanah dan bangunan, itu harusnya pasal 4 ayat 2, tarifnya 10% dan bersifat final. Jadi ini sudah otomatis ya, apa namanya, pasalnya ini, pasal PPh-nya. Oke, tadi ya, misalkan ini land or building rental, jadi sewa tanah dan bangunan. Oke, kemudian kita submit, datanya otomatis masuk di sini. Nah, masuk di sini, nah baru nanti ketika setelah ini kan baru submitted ya, submitted, baru kita centang dulu, baru nanti setelah itu kita bisa issue, gitu. Jadi ini baru baru disubmit aja. Nah, nanti untuk bisa menjadikan itu bukti potong yang sah, itu harus kita issue dulu sini. Nah, baru setelah issue ini harus ada penandatanganan dokumen. Nah, penandatanganan dokumen ini dia siapa yang berhak di sini ya. Misalkan nanti siapa gitu, signer ID-nya siapa. Ini adalah orang pribadi ya, signer ID-nya orang pribadi nanti menggunakan sertifikat digital yang eh,
yang nanti harus kita validasi ya, atau kita registrasi dulu di menu My Portal ini ya. My Portal kemudian Digital Certification Request. Jadi kita harus minta dulu sertifikat digital ini secara sistem ya, harus minta dulu ke DJP, baru nanti kita bisa mendapatkan semacam sertifikat digitalnya untuk bisa menandatangani dokumen apapun ya, bisa bukti potong, bisa e-faktur, bisa mungkin em, SPT tahunan dan sebagainya. Oke, barangkali itu sedikit informasi mengenai pembuatan bukti potong unifikasi. Jadi kurang lebih antara yang sekarang ya, yang ada di DJP Online dengan yang nanti di Cortex itu kurang lebih hampir sama secara secara menu, secara kolom-kolom itu hampir sama. Hanya yang membedakan sedikit adalah kita tadi masukkan dulu NPWP segala macamnya, kemudian setelah itu silakan pilih jenis transaksinya apa, baru setelah itu di bawahnya otomatis akan mengisi ya, mengisi kira-kira dengan transaksi ini dia akan dikenakan jenis pajak apa, apakah pasal 23 tadi atau pasal 22, 4 ayat 2, PPA pasal 15 dan sebagainya, dan itu sudah disediakan dengan sesuai dengan tarifnya masing-masing. Baru setelah itu tinggal kita submit saja. Oke, mungkin untuk pelaporan SPT unifikasinya nanti akan kita lanjutkan di video berikutnya. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.